Wakil Bupati Situbondo sudah memasuki area acara silaturahim dan pengukuhan, dan anak-anak kami dari Persinas Asad Situbondo prestasi yang sudah diraih oleh Ananda mohon perhatian, acara segera dimulai. Yang terhormat Bupati Situbondo atau beliau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Situbondo, yang terhormat Dandim 0823 Situbondo, yang kami hormati Ketua DPW LDI Jawa Timur, yang kami hormati Ketua DPD LDI Situbondo, yang kami hormati pimpinan Ormas Islam dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah yang hadir pada malam hari ini, dan juga tidak ketinggalan hadir pada saat ini juga saudara kita perwakilan DPR dari fraksi Gerindra, Bapak Saidani, dan juga saudara kita yang dari Jember, Ketua DPD LDI Jember yang alhamdulillah hadir sebagai peninjau. Tidak ketinggalan juga Ketua DPD LDI Kabupaten Bondoso yang alhamdulillah saat ini hadir sebagai peninjau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara silaturahim dan pengukuhan komposisi personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Kabupaten Situbondo masa bakti 2021 sampai dengan 2026 pada tanggal 2 Juni tahun 2021 pada hari Rabu ini dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adinda kita Al-Ustadz Akmaluddin Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aqra'u surat At-Taubah wa ayatuha 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ومن يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pengukuhan personalia. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Kabupaten Situbondo masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang diawali dengan pembacaan SK dari beliau Ketua DPW LDI Jawa Timur. Keputusan nomor Kep 81/M/5/2021 tentang pengesahan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo masa bakti 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, menetapkan ke-1, membentuk dan mengesahkan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo masa bakti 2021-2026. Kedua, susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo masa bakti 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, masa bakti kepengurusan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo adalah 5 tahun terhitung sejak ditandatangani keputusan ini sampai dengan 21 Februari 2026. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2021. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Insinyur Kiai Haji Muhammad Amroji Konawi SMT ditandatangani, Sekretaris Haji Bambang Raditya SMM ditandatangani. Lampiran pengesahan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo masa bakti 2021-2026. Dewan Penasehat, Ketua Kiai Haji Agus Triyono MPD, Wakil Ketua Haji Arif Abdillah BSC, Sekretaris Dr. Andes Salam, Anggota Dr. Andes Sumardi, Anggota Haji Abdullah Majid SH, Anggota Haji Abdullah Rusman Hadi. Pengurus Harian, Ketua Insinyur Arif Fajar, Wakil Ketua Eko Hadi Purnomo SST, Wakil Ketua Hartono SPD, Sekretaris Iskandar Eskom, Wakil Sekretaris M. Bagus Terpuji SP, Bendahara Haji Abdurrahman, Wakil Bendahara Mizab Asdari SST PI. Pengurus Bagian Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, 1. Anwaruddin, 2. Fatur Rahman SPD. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah, 1. Elfat Nurdiansah, 2. Elfat Faisul Bar. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan, 1. Abdul Halim Al-Rasyid SPD, 2. Kardimin. Bagian Pengabdian Masyarakat, 1. Senja Anggari Turangga SPD, 2. Rahmat Nurhadianto SPD. 5. Bagian Pemuda, Kepanduan Olahraga dan Seni Budaya, 1. Haji Bambang Ubaidillah MPD, 2. Khairul Fatah SOS, 3. Ridwan. Bagian Hubungan Antar Lembaga, 1. Fajar Kuswantoro, 2. Imam Khairi. Bagian Komunikasi Informasi dan Media, 1. Ferry Nur Hasan Eskom, 2. Abdurrahman. Bagian Litbang Iptek Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1. Haji Ruslan Sugiarto SP, 2. Dwi Pagi Chandra, 3. Fajar Hari Prasetyo ST. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, 1. Dr. Andes Haji Siswanto, 2. Abdi Soleh. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1. Haji Zaidani, 2. Fadoli Musdek. Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika, 1. Haji Sigit Haryanto, 2. Ardian Nurrahman. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, 1. Nuryati Wiyarni SPD, 2. Sri Windarti SPD, 3. Haja Sulastini SE. Ditetapkan di Surabaya tanggal 30 Mei 2021. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Insinyur Kiai Haji Muhammad Amroji Konawi SMT ditandatangani, Sekretaris Haji Bambang Raditya Purnomo SMM ditandatangani. Selanjutnya, dikarenakan kita menetapi protokol kesehatan, mohon untuk yang maju dilantik mewakili pengurus harian lengkap adalah pengurus harian dan Dewan Penasehat. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya mengukuhkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara para pengurus yang akan ditetapkan sebagai pengurus DPD LD Kabupaten Situbondo masa bakti tahun 2021-2026. Sebelum ditetapkan, saudara diharuskan untuk mengucapkan ikrar. Pertanyaan saya, apakah Anda bersedia? Saya ulangi lagi, apakah saudara bersedia untuk mengucapkan ikrar? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo masa bakti 2021-2026 dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan ini menyatakan: 1. Menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam, serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis di tengah-tengah masyarakat. 2. Siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Siap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Taat dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, keamanan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Dengan ini dan dengan selesai membacaan ikrar, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo untuk masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 telah dilantik dan sah menjadi pengurus. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan dalam perjalanannya. Amin. Langkah tegap maju, jalan. Saudara Arif Fajar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan panji kebesaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk dikibarkan setinggi-tingginya dan seluas-luasnya di wilayah Kabupaten Situbondo. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, saya terima panji kebesaran LDI dan insya Allah kami kibarkan setinggi-tingginya di Kabupaten Situbondo. Hadirin dimohon duduk kembali. Mohon berkenan Ibu Wakil Bupati untuk foto bersama dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Kabupaten Situbondo.
beriring dengan ucapan terima kasih, mohon Ibu Wakil Bupati duduk kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari beliau Ketua DPD LDI Kabupaten Situbondo. Pada beliau Bapak Insinyur Arif Fajar, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya. Salawat salam kami sampaikan kepada beliau Rasulullah SAW dan kepada yang terhormat Ibu Wakil Bupati. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya kepada yang terhormat Bapak Dandim yang dalam ini diwakili oleh Kasdim. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan Kapolres yang dalam ini diwakili oleh Bapak Kapolres. Terima kasih. Juga dari FKUB, dari MUI yang dalam ini diwakili oleh bendahara, dan dari Bapak-bapak dari Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, keridhoannya dalam menghadiri undangan kami. Ya, alhamdulillah. Untuk yang mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan, ya, dari rekan-rekan DPD kota sebelah maksud kami, dan juga dari rekan-rekan kepengurusan, dan sampai juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih dari bapak-bapak tokoh di lingkungan kami di sini, Kelurahan Patokan. Juga kami ucapkan terima kasih atas keridhoannya menghadiri undangan kami. Alhamdulillah, sekali lagi kami panjatkan syukur kepada Allah, dan juga dalam sambutan ini insya Allah saya tidak panjang lebar, karena memang amanah yang kami terima ini sungguh harus kami lakukan dan harus kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan ridha Allah, itulah yang kami perlukan. Karena apa? Untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa LDI ada tujuan-tujuan yang sangat penting dan membutuhkan kerjasama ataupun teamwork yang sangat solid. Salah satu yang mungkin bisa kami komunikasikan bahwa LDI bertujuan dalam segi SDM-nya adalah membentuk manusia profesional religius, dan ini tidak mudah, perlu suatu teamwork yang sangat solid. Maka dari itu berkat arahan juga dari Wanhat dan dari DPP, DPW yang kami terima, sudah ada garis-garis yang harus perlu kami lakukan. Nah, untuk membentuk teamwork yang sangat solid itu, insya Allah kita harus melalui dari insan-insan kepengurusan yang ada di dalam yang tadi juga kami sebutkan, disebutkan oleh Bapak Ketua DPW Jatim. Itu memerlukan kerjasama yang baik, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Itu menjadi pegangan dari kami, sehingga teamwork yang solid itu akan menjadikan suatu power team yang akan menjadikan pencapaian-pencapaian yang sangat terukur, dan insya Allah kebarokan akan kami raih. Sebagai gambaran lagi dari program-program nanti yang mungkin kami komunikasikan, kita di LDI ada 8 bidang, ya, 8 bidang yang menjadi program jangka panjang dari kami. Salah satu yang insya Allah kemarin kami sinkronkan dengan Bapak Bupati, Ibu, pada waktu kita berkunjung silaturahim ke Bapak Bupati, itu ada satu poin di ketahanan pangan dan pariwisata. Nah, insya Allah kami akan mensinkronkan
akan mengakomodir ya potensi-potensi dalam LDI Kabupaten Situbondo untuk bersinergi dengan program-program dari Bapak Bupati. Insya Allah itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami bisa sampaikan dalam sambutan pertama kami, sehingga nantinya kami mohon sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya ya, mungkin Bapak-Bapak dan kemudian diwakili oleh Ibu Bupati untuk memberi arahan pada kami nantinya, sehingga spirit, semangat itu akan kami dapatkan. Mohon nanti Ibu bisa berkenan memberikan kepada kami. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, sehingga kurang lebih kalaupun ada perkataan dan perilaku dari kami, terutama dari saudara tua kami di Muhammadiyah, Al-Irsad, NU, dan pengayom kami di MUI, ya, itu mohon kiranya kerjasama dan arahan-arahan yang bisa kita bersinergi untuk melancarkan program-program dari kami yang kita sinergikan dengan program dari kabupaten. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Arif Fajar yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari beliau, Ketua DPW LDI Provinsi Jawa Timur, yang kami muliakan, Insinyur Ki Haji Muhammad Amroji Kunawe, STMT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hajah Khairani, Wakil Bupati Situbondo, yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dari Kapolres Situbondo yang mewakili Bapak Waka. Yang saya hormati dari Dandim dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasdam, yang tadi yang punya kas paling banyak ini. Kasnya Kodam di sini. Yang saya hormati Bapak dari Nahdlatul Ulama, Bapak-bapak dari Muhammadiyah atau yang mewakili, Bapak dari Majelis Ulama Indonesia diwakili oleh bendahara, dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan yang saya hormati ini Bapak Wan Hada, sekaligus mantan ketua, kok gak enak kalimat mantan ya, ketua sebelumnya Bapak Agus. Alhamdulillah paling sehat barokah. Juga ketua terpilih Bapak Insinyur Arif Fajar dan seluruh jajaran yang ada yang tidak bisa sebut kami satu persatu. Pertama kali perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur dumateng Gusti Allah, yang mana pada malam hari ini kita sekalian bisa menghadiri acara pengukuhan komposisi personalia
kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Situbondo untuk masa bakti tahun 2021-2026 yang insya Allah musdahnya tanggal pada bulan Februari Pak ya, dan baru bisa dilaksanakan pengukuhan pada hari ini. Ini merupakan sebuah rahmat Allah yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati, karena kenapa di suasana pandemi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena kondisi ini tetap mengharuskan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah harus melaksanakan musda 5 tahunan, karena merupakan itu agenda terbesar dalam sebuah organisasi. Dan alhamdulillah ini luar biasa, DPD LDI Kabupaten Situbondo bisa melaksanakan dengan baik. Semoga Allah paling barokah. Kita kasih aplaus DPD LDI Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kepengurusan terbaru saat ini. Kalau kepengurusan yang lama sudah teruji dengan baik. Bagaimana terujinya? Yaitu dengan kegiatan selama ini saya memang mantau Situbondo, hubungan Situbondo dengan secara vertikal dan horizontal itu sudah berjalan dengan baik. Secara vertikal berarti hubungannya dengan bupati maupun dengan Forkopimda yang ada, ke bawah juga dengan camat maupun dengan kelurahan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan hari ini dibuktikan dengan kehadiran Ibu Khairani untuk menghadiri musda. Ini berarti satu keberhasilan secara vertikal. Secara horizontal hubungannya juga bagus. Ketika kami mempelajari dan selalu mengamati kinerja dari kepengurusan sebelumnya, yaitu hubungan dengan Majelis Ulama Indonesia selaku rumah besar umat Islam, di mana di sana banyak ormas Islam yang tergabung. Ya, kalau saya tahu di sini ada saudara tua kita dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, maupun dari Al-Irsyad maupun ormas Islam lainnya, itu juga berjalan baik. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran beliau-beliau pada malam hari ini. Ini luar biasa. Semoga ini merajut sebuah kekuatan untuk Situbondo, wabil khusus Situbondo, sesuai dengan saat ini kita juga kemarin barusan memperingati hari lahir Pancasila, ya. Dan ini bekal yang luar biasa untuk ke depan kita merajut persatuan dan kesatuan untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah paling barokah. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus ketua terpilih, karena ini masih fresh beliaunya, ya. Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan kepengurusan yang lama sudah menunjukkan keberhasilan itu, maka amal soleh kami berharap kepengurusan yang baru nanti ini bisa melanjutkan dengan baik, terutama program kerja supaya beriringan dengan program kerja yang ada di Kabupaten Situbondo. 8 klaster yang disiapkan oleh DPP dan sekarang sudah berjalan, yaitu yang pertama klaster tentang kebangsaan, yang kedua klaster tentang keagamaan, yang ketiga tentang ekonomi, kemudian 4 pendidikan, yang nomor 5 pangan dan lingkungan hidup, yang nomor 6 kesehatan, yang nomor 7 teknologi dan teknologi ilmu digital, dan yang ke-8 adalah energi baru terbarukan. 8 klaster ini disinkronkan dengan kegiatan program kerja yang sudah ada di Kabupaten, pemerintah Kabupaten Situbondo. Tentunya di sana nanti ada sebuah irisan-irisan yang perlu dipertajam, yang nantinya ujungnya adalah untuk kemaslahatan semuanya, termasuk kemaslahatan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Situbondo. Itu pesan yang pertama kami terkait dengan program kerja.
Yang kedua, kami berharap bahwa kepengurusan ini solid secara internal. Nggih Mas Arif ya, internal harus solid. Kemudian responsif, tidak sakar PDW. Masukan dari masyarakat, dari keluarga besar LDII maupun dari saudara tua kita Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama maupun Majelis Ulama Indonesia maupun Al-Irsyad, ketika ada terjadi sesuatu monggo diterima, jangan sampai kemudian ditolak mentah-mentah, tetap diterima sebagai sebuah masukan ya. Ojo dumeh iki pokoknya aku ketuane, aku gak usah malu-malu, gak seperti itu ya. Harus bisa menerima masukan dan bermusyawarah dalam setiap kali ada permasalahan yang ada. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah juga mengingatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan fadhu min hawli. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang artinya fabima rahmati minallah, maka sebab rahmat dari Allah ya, lintah lemas hatimu Muhammad lahum untuk mereka. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu juga diingatkan oleh Allah hatinya bisa lemas untuk manusia. Walau kuntalan lamun ono sira kabeh. Nah ini bahasa Jawa. Andai kata ada kamu sekalian, soalnya kebiasaan pakai bahasa Jawa mani Quran itu. Fadhon ghalidhal qalbi, hati yang pangkot, yang keras, sing angel, wis angel tuturane ini. Lan fadhu min haulik, mereka akan lari dari kanan kirimu. Jadi kalau kita sebagai pimpinan, ngapunten Bu Khairani, ini juga termasuk pimpinan pemerintah juga. Kalau di hati masyarakat sudah oke, insya Allah berikutnya juga akan dipilih kembali. Rakyat akan akhirnya. Semoga barokah nantinya. Andai kata hatinya kasar wangkot, lari mereka, nggak akan mau mendekati. Termasuk pengurus DPD LDII Kabupaten Situbondo. Makanya diteruskan di situ fa'fu anhum. Fa'fu maka ngapura sira kabeh anhum saking wong akeh. Andai kata terjadi permasalahan, ampunilah dia. Ya. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun dengan Gusti Allah. Jadi kalau ada yang salah itu diampuni, bukan dilaporkan ke polisi, Pak ya. Ya Pak Polres itu nggih. Ini dilapor tok kabeh entek apa penjara niki intinya. Prosesnya Islam seperti itu. Fa'fu anhum. Jangan seperti masyarakat sekarang kebanyakan ada sedikit salah terus dilaporkan, terus kemudian dimasukkan pengadilan, kalah dilebokkan penjara. Ada, jangan. Tapi ampuni dia. Ya. Saya kira tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Dan Islam mengajarkan bukan hanya fa'fu anhum, tapi wastaghfir lahum. Mintakan ampunan kepada Allah lahum untuk mereka. Ini luar biasa Islam diajarkan. Wis ngapura, kemudian dia minta, ya Allah ampunilah saudara saya ini, kesalahan saudara saya ini. Dan terhadap perkara wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kamu sekalian fil amri dalam perkara. Kamu bermusyawarah setiap perkara yang ada. Dan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu sudah mengambil keputusan, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai oh iki gara-gara usulanku saiki berhasil, gara-gara aku gak gelem biyen nyatane saiki batal kabeh. Tidak seperti itu Islam. Islam mengajarkan ketika kita bermusyawarah selesai, kemudian kita menetapkan sebuah keputusan, diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita melaksanakan konsep seperti itu, karena itu adalah ajaran dari Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, menjalankan roda organisasi berjalan dengan baik, termasuk roda pemerintah, termasuk roda pemerintahan. Ini semua adalah untuk kemaslahatan masyarakat ya. Masyarakat Kabupaten Situbondo, wabil khusus di DPD untuk keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu yang pertama pesan kami dalam hal itu. Yang kedua,
Kami berharap bahwasanya Bapak Arif nanti ya, jangan lupa, karena saya lihat di kepengurusan ini juga masih banyak yang muda ya, dengan yang muda ini memang kita berharap ada proses regenerasi Pak, supaya berjenjang dengan baik, jangan sampai terputus. Jadi tadi dari generasi Pak Agus kemudian ke Pak Arif, di bawahnya juga pengurus juga disiapkan, maka ini adalah terjadi proses transfer knowledge yang bagus ya. Kalau kita ingat ucapan sahabat Salman Al-Farisi, la yazalun nas bi khair ma baqiyal awal hatta yata'alamal akhir, fa idza halakal awal qabla yata'alamal akhir halakan nas. La yazalun nas, tidak henti-hentinya manusia bi khairi, dengan kebaikan, ma baqiyal awal hatta yata'alamal akhir, selama orang generasi awal, generasi senior itu memberikan transfer ilmunya, knowledge-nya kepada generasi berikutnya, terjadi proses regenerasi yang bagus ya. Seperti dulu semasa beliau Bapak Agus sebagai ketua DPD selalu mengajak yang di bawahnya komunikasi dengan Nahdlatul Ulama, dengan dengan Muhammadiyah ya, dengan Al-Irsyad, dengan MUI, dengan pemerintahan ya. Nanti bisa diteruskan kembali kejadian itu, silaturahim ke Polres, audiensi dengan Pak Kodim ya, bisa diteruskan kembali, itu berjenjang terus menerus ya. Maka la yazalun nas bi khair, tidak henti-hentinya manusia itu akan berada pada zaman yang khair, zaman yang baik. Ibu khairan itu ibu yang baik. Ingatan begini. Tetapi fa idza halakal awal qabla yata'alamal akhir halakan nas. Ketika generasi awal itu sudah meninggal dunia, generasi awal sudah diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, para seniornya, sebelum menyampaikan, mentransformasikan ilmunya kepada generasi berikutnya, maka halakan nas, rusaklah manusia. Oleh karenanya ini yang kedua, mohon Mas Arif nanti dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi hubungan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal, dan kerjasama yang baik. Jangan sampai timbul gesekan-gesekan yang menimbulkan ketidakrukunan. Yang terakhir, yang ketiga, saya pesan pada Pak Arif supaya generasi yang ada ini, generasi muda, diupayakan dididik untuk menjadi generasi yang unggul dalam sebuah ilmu manajemen. Saya masih ingat benar ketika masih kuliah di S1 itu yang disebut dengan golden triangle, ada segitiga emas. Generasi unggul itu dibentuk dengan yang pertama knowledge, yang kedua skills, dan yang ketiga adalah attitude. Knowledge itu adalah pengetahuan. Orang harus punya pengetahuan yang baik. Berarti tanggung jawab Mas Arif nanti memberikan pelajaran ilmu kepada generasi yang ada di Situbondo yang baik tentang keilmuan ya, otomatis dengan pemahamannya sekali. Yang kedua yaitu ada skills, keterampilan. Jadi knowledge, ilmu pengetahuan, kalau dia nggak terampil nggak ada artinya, nggak bermanfaat. Maka dia butuh ya, bukan hanya pinter tetapi dia punya keterampilan. Dan yang ketiga, knowledge dan skill tidak akan punya makna dan bisa disalahgunakan menjadi hal yang kurang baik ketika tiga ini tidak didapatkan. Apa? Attitude. Attitude itu adalah moralitas. Berarti tiga ini harus dipegang. Dan ini sama dengan ulama-ulama LDII yang menjadikan generasi muda dengan target apa, Bapak? Tri sukses. Sukses yang pertama apa, Pak? Ya, berilmu, faham, dan fakih. Yang kedua, sukses kedua apa, Pak? Berakhlakul karimah. Kalau ilmu tadi knowledge, yang kedua berakhlakul karimah berarti attitude. Terus yang ketiga mandiri, berarti dia punya skill. Pas dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita.
Ketika ketiga ini menjadi satu, maka akan muncul behavior, sebuah kepribadian yang luar biasa. Dan ini kita persembahkan untuk Kabupaten Situbondo nantinya. Saya kira itu sebagai pesan kami kepada Mas Arif, ya. Saya yakin Ibu Khaironi nanti akan banyak memberikan wejangan, dan itu kita harapkan, Bu, untuk memberikan tausiah kepada, kalau namanya Ibu Khaironi berarti ini kan ustadzah paling tidak, Mbok Nyai gitu. Kita berharap nanti dari keluarga besar LDI bisa mendapatkan siraman yang banyak, baik secara rohani ya maupun yang lainnya. Kalau masalah pembangunan gedung nanti saya kira itu nggak usah saya tanya, saya kira diberi sendiri nanti oleh beliaunya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebentar lagi akan mengikuti arahan dari beliau, Ibu Wakil Bupati Situbondo, yang kami muliakan dan kami banggakan, Ibu Hajah Nyai Khairani SPD MH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu khassal ummatal islamiyata bibiladatil khairil wara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Mukarram, para alim, para kiai, khususnya yang saya hormati Bapak Dewan Pimpinan Wilayah LDI yang saya muliakan. Mohon maaf Bapak tidak hafal namanya. Di sini hadir Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan Dim atau yang mewakili Bapak dari Kemenak juga yang saya muliakan, Bapak MUI juga rawuh, Bapak dari organisasi NU Muhammadiyah Al-Irsyad juga yang saya muliakan, Bapak Ketua Dewan Pimpinan Daerah LDI yang barusan dikokohkan juga yang saya hormati beserta jajaran yang lain, Bapak Camat hadir. Tadi katanya kalau tidak disebut takut dituntut di akhirat, begitu. Menakutkan bagi saya. Juga Bapak RT, semua yang hadir di sini saya mohon maaf tidak bisa menjemput satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat, nikmat dan maunahnya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka pengukuhan komposisi personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Situbondo. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tercatat sebagai tambahan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat ma'assalam marilah bersama-sama dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tetap diaku umatnya dan selalu mendapatkan syafaatnya, terutama kelak di hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohonkan maaf beliau Bapak Bupati. Saya sampaikan mohon maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada di luar kota ke Jakarta. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi rencana beliau berjalan dengan lancar seizin dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya hadir di sini mendapatkan ilmu. Bukan saya harus apa katanya tadi memaparkan atau sebetulnya saya mohon maaf setiap saya hadir kemana-mana memang niatan saya adalah mencari ilmu, menggali ilmu karena sedikit banyak akan ada masukan-masukan kepada kami. Tadi telah disampaikan oleh beliau. Memang kepemimpinan tidak lepas dari pertama adalah ilmu, begitu nggih Bapak. Ilmu etika mandiri. Ketika pemimpin tentunya memang harus berilmu. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ternyata ketika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kedua-duanya dunia akhirat tidak lepas dengan ilmu pengetahuan. Nomor satu tadi, luar biasa. Di baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Yang kedua tadi adalah etika. Visi Situbondo Bapak visi Situbondo berjaya, Situbondo berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya. Akhlak juga diutamakan di situ. Bagaimanapun ilmu seseorang setinggi langit, tanpa dengan akhlakul karimah nol di mata masyarakat. Rasulullah sendiri dilahirkan ke permukaan bumi adalah pertama untuk berikan akhlak yang baik. Kata Rasul, inna khiyarakum ahsanukum khuluqa, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya. Ya Allah, ini oleh orang yang beretika. Cek pun orang Madura lebih baik, lebih adab, ketimbang kurang adab, kan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga tadi ilmu dari Bapak adalah kemandirian. Insya Allah kalau sudah ilmunya
ilmunya ada, akhlaknya luar biasa, tentunya akan bisa di situ hidup dengan mandiri. Tapi jangan lupa cek pun orang Madura cek kardiman. Apa kardiman? Bapak ndak kira ngerti nggih. Tadi Bapak saya ambil, Bapak tadi bilang jok karpe dewe. Kardiman ini Bapak, karpe dewe nyaman, karpe tibik nyaman. Jangan sampai nih, karena ini adalah organisasi. Katanya orang Madura, kenengah kenengi, lakone. Itu katanya orang Madura. Insya Allah berjalan organisasi dengan baik. Tentunya semua Bapak Ketua dengan jajarannya nanti akan berjalan, akan melakukan sesuai dengan topoksinya. Makanya itu kenengi, jangan kenengan orang lain. Kan begitu. Insya Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak mohon maaf, saya mohon doa barokah panjenengan sebagai wakil bupati. Tentunya menurut kami pribadi masih banyak, masih katanya orang sini nengkek sekali ilmunya sebagai wakil bupati untuk memimpin Situbondo. Tapi ketika panjenengan memberikan masukan, mendoakan kami, insya Allah kami bisa berjalan dengan baik. Berjalan yang akan membawa manfaat barokah kepada umat Situbondo. Kan begitu. Saya yakin Bapak Ketua tadi punya niatan bagaimana saya menjadi orang yang manfaat barokah. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Na'udzubillah, hampa ketika kita tidak ada manfaatnya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua ya Allah bisa membawa manfaat kepada semua manusia. Kalau Bapak Ketua nanti, saya terima kasih Bapak Ketua nanti bisa berkontribusi kepada Kabupaten Situbondo nantinya. Kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Situbondo nggih Bapak. Dan organisasi yang ada di Kabupaten Situbondo mudah-mudahan rukun bersama-sama. Lillahi kalimatillah, tidak ada lain, hanya itu mungkin. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi mohon doa barokah panjenengan, mudah-mudahan Situbondo ke depan akan lebih maju, akan lebih manfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu Wakil Bupati untuk tinggal sejenak, dan kami turut mengundang Bapak Kapolres atau beliau yang mewakili, Bapak Dandim atau beliau yang mewakili, dan juga Bapak Ketua MUI atau beliau yang mewakili, mendampingi dan memberikan cindera mata kepada beliau, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga Ibu Wakil Bupati. Dan dimohon untuk memberikan aplaus para hadirin. Aplaus yang terakhir lebih kompak Bapak. Kepada Bapak Ketua MUI atau beliau yang mewakili untuk memimpin doa pada acara malam hari ini.
إلهنا أنت مسودنا وردك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك برحمتك يا من جسم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الذات وسر سر في سيل الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وجرت به المقادير. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وعملا بكتابك واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين walhamdulillah. Al-Fatihah. Saya selaku MC, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.